Eh, Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek kriptografi yang berjudul tentang implementasi kriptografi hybrid menggunakan algoritma AES dan RSA untuk pengamanan file. Dan untuk sekarang kita akan membuka codingannya terlebih dahulu. Kali ini saya akan menjelaskan eh, file AES underscore util.p atau .p, .python. Kali ini AES.p adalah model AES 128, yaitu mode ECB. Nah, file tersebut ini mengenkripsi dan mendekripsi isi file memakai AES. Kurang lebih untuk untuk library-nya kita memakai library AES dari Python Dome. Habis itu untuk library selanjutnya itu adalah from crypto.util.padding. Nah, di sini menggunakan library padding PKCS7 yang dimana menggenapkan data ke kelipatan 16 byte. Nah, ya AS underscore underscore block underscore size nah sama dengan 16 itu sama dengan ukuran satu blok AS sama dengan 16 byte. Nah, fungsi dari AS underscore key sama dengan B, habis itu tanda petik kunci rahasia 1234. Nah, kunci AS tersebutnya dibuat tetap tidak acak supaya hasil enkripsinya bisa dihitung dan hasilnya tetap sama walaupun enkripsi itu beberapa kali dengan file yang sama. Untuk def generate underscore AS underscore key ini yaitu untuk mengembalikan kunci AES yang tetap di atas, dalam artian bukan hasil acak atau memakai fungsi os.urandom. Nah, untuk bagian def AES encrypt habis itu key, plain text, yaitu fungsinya adalah untuk membuat objek mode ECB, dalam artian ECB sama dengan tiap blok 16 byte ini dienkripsi sendiri-sendiri. Nah, dengan kunci yang sama bersifat deterministik atau plain text sama, maka ciphertext sama. Dalam artian, jika isi file yang dienkripsi ini sama, walaupun berkali-kali dienkripsi sekalipun, maka hasil enkripsinya pun atau output dari file enkripsinya pun juga sama. Nah, untuk chipper sama dengan as.new dalam kurung key, as.mode underscore ECB. Nah, kurang lebih tadi yaitu untuk em, membuat sifat kunci ini tuh deterministik gitu. Jadi plain text sama, cipta teks sama. Nah, lanjut ke PKCS7. Kalau panjang data bukan kelewatan 16 ditambah byte padding sampai genap 16. Nah, pid padded sama dengan pad kurung plain text, as underscore block underscore size. Nah, ini nih yang artinya blok kedua berisi 16 kali angka 0 kali 10. Untuk proses enkripsinya itu sama dengan menghasilkan ciphertext. Contoh blok pertama nanti nih AD 8B 71 tuh hasil ciphertextnya kurang lebih seperti itu. Dan untuk bagian dev AS underscore decrypt key ciphertext. Nah, ini tuh untuk membuka mode yang harus sama. ECB dan kunci harus sama. Keeper sama dengan as.new dalam kurung key, as.mode underscore ECB. Untuk memberikan enkripsi ini ada fungsinya yaitu adalah plain text sama dengan cipher.decrypt dan kurung ciphertext. Nah, dalam artian fungsinya adalah membalik enkripsi yang hasilnya masih ada padding di bagian belakang. Nah, buang padding PKCS7 ini menggunakan return unpaid, yaitu kembali isi file asli yang utuh. Masuk ke RSA. Nah, RSA ini dengan file yang namanya RSA underscore util.p ini menggunakan RSA kecil untuk keperluan pembelajaran. Nah, untuk parameternya ini ada P sama dengan 13, Q sama dengan 23.
N sama dengan 299, S sama dengan 7, dan D sama dengan 151. Untuk parameter RSA ini, sengaja angkanya dibuat kecil agar bisa dihitung secara manual. Nah, untuk P sama dengan 13 dan Q sama dengan 23, lalu N sama dengan H P kali Q, itu tuh semua parameternya. Nah, N sendiri itu sama dengan 299. Dalam artian modulus dipilih lebih besar 255 agar muat 1 byte. Nah, rumus pi sama dengan P kurang satu kali Q kurang satu. Pi sama dengan 264 dipakai saat menentukan D. Untuk E sama dengan 7 sama dengan eksponen publik, yaitu dipakai untuk mengunci atau mengenkripsi. Sedangkan D itu eksponen privat dipakai untuk membuka dekripsi atau dipakai untuk membuka dalam artian dekripsi. Nah, masuk ke bagian dev, generate RSA key. Di sini tuh hanya untuk mengembalikan parameter di atas. Ini tuh tidak ada pembuatan pasangan kunci secara acak atau random. Untuk return-nya tadi tetap sama, P sama dengan P, Q sama dengan Q, N sama dengan N, P sama dengan P, E sama dengan E, D sama dengan D. Def RSA underscore encrypt data sama dengan bytes. Dalam artian mengunci tiap byte dengan rumus C sama dengan M pangkat E kali mod N, yaitu M7, M pangkat 7 sama dengan M pangkat 7 kali mod 299 encrypt for byte in data. Ulangi untuk tiap byte kunci AES 16 byte. POW dalam artian byte habis itu N dan E. Nah, ini tuh byte-nya dipasangkan dengan eh, 7, lalu diambil sisa bagi sama dengan 299. Contoh di laporan, byte itu sama dengan 75. Itu tuh bisa jadi tuh hasilnya 49 gitu. Nah, untuk rumus itu kurang lebih C sama dengan POW di dalam kurung byte, koma N, koma E. Encrypted dot append atau disisipkan ke C gitu kan. Untuk return encrypted-nya itu hasil sama dengan 16 byte, kunci AES habis itu sama dengan 16 angka. Def RSA ciphertext membuka tiap angka dengan rumus M sama dengan C pangkat D habis itu mod N, yaitu C pangkat 151 habis itu mod 299. Ada fungsi di sini decrypted sama dengan byte array. Kurang lebih begini. Dan for C dari samaran in ciphertext. Nah, ini sebuah pengulangan yang dimana ulang untuk tiap angka hasil RSA. Dan kebalikan dari enkripsi, contoh 49,975. Jadi fungsi untuk eh, membuka kembali dari enkripsi menggunakan rumus yang berbeda. M sama dengan POW C, D, N. Habis itu decrypted dot append M. Return byte decrypted yaitu 16 angka kembali menjadi kunci AES 16 byte. Untuk file deskriptornya kurang lebih seperti ini. Nah, file descriptor.python ini adalah penggabung hybrid untuk dekripsi. Kurang lebih nanti kita akan membahas ini setelah file encryptor.py dulu. Jadi kita membahas file encryptor.py terlebih dahulu. Nah, file encryptor.py ini adalah penggabung hybrid untuk enkripsi. Nah, alurnya ini baca file, lalu AES enkripsi isi, lalu RSA kunci si kunci AES. Dalam artian RSA itu mengunci AES itu sendiri dan menulis paket 16 angka RSA plus ciphertext AES ke satu file. Nah, ada beberapa ada beberapa baris sintaks di sini yaitu from src .as underscore util import gitu kan. Habis itu dalam artian generate as dot underscore key lalu as underscore encrypt. Nah, di sini itu fungsinya untuk mengambil kunci AES tetap yaitu kunci rahasia 1234. Lalu enkripsi AES dengan 128 ECB gitu kan. Lalu from src .rsa underscore util import. Lalu dalamnya ada RSA underscore encrypt, yaitu untuk mengunci kunci AES per byte. Menggunakan rumus C sama dengan M pangkat 7
kali mod 299 atau modulus 299. Lalu that encrypted file ini ada yang output pet string, lalu output pet string, lokasi file asli. Misal contoh file txt dengan format teks gitu kan. Lalu lokasi file hasil menjadi encrypted.bin yaitu formatnya tuh bin. Habis itu di sini ada langkah-langkahnya kurang lebih baca seluruh isi file asli sebagai data mentah. Ini ada with open habis itu input underscore pet rb as f habis itu plain text sama dengan f dot read habis itu print f tanda petik encryptor ukuran file asli gitu. Nah, tadi kurang lebih itu untuk langkah-langkah enkripsinya. Jadi ada baca seluruh isi file sebagai data mentah, bytes. Habis itu ada ambil kunci AES yang tetap bukan acak, yaitu fungsinya tadi AES underscore key sama dengan generate underscore AES underscore key. Lalu print atau cetak A- AES AES 128 key digunakan gitu kan. Lalu ada enkripsi isi file, ini yang langkah ketiga dengan AES 128 ECB untuk menghasilkan ciphertext. Ciphertext sama dengan AES encrypt. Ini codingannya ciphertext sama dengan AES encrypt dalam kurung AES underscore key, plain text. Habis itu nomor 4 ada kunci AES sama dengan 16 byte dibungkus dengan RSA, jadi 16 angka. Dan inilah bagian membuat sistemnya disebut hybrid gitu kan. Karena di sini ada encrypted AES underscore key sama dengan RSA. Jadi dia menggabungkan dua metode algoritma yang berbeda. Untuk print atau mencetaknya itu ada F, RSA, AES key berhasil dekripsi. Nah, kurang lebih begini. Yang ada langkah terakhir yaitu adalah tulis paket akhir ke file 16 angka RSA, lalu chip lalu baru gunakan ciphertext AES kurang lebih itu. Nah, di sini codingannya itu ada with open output underscore pet, wb as f, habis itu ada 16 angka RSA, kunci AES ini sudah dikunci, lalu ditulis ulang gitu kan. Lalu langkah-langkahnya adalah ciphertext AES isi file sudah dienkripsi. Lalu masuk ke bagian codingannya, yang terakhir dari file encryptor.python ini ada exception as e. Nah, ini kalau ada error apapun bisa ditampilkan pesannya dan kembalikan false gitu kan. Jadi kayak mereturn sebuah false gitu kan, nilai false. Lalu masuk ke file decryptor.python. Nah, file decryptor.python seperti yang kita bahas sekilas tadi itu sebuah penggabungan hybrid untuk dekripsi. Alurnya adalah kebalikan enkripsi, baca paket, lalu RSA, buka kunci dari AES, lalu AES dekripsi, isi. Nah, file asli itu kembali. Nah, dalam artian file asli itu yang telah berhasil didekripsi itu sama persis dengan isi file dari eh, plain text atau utama atau isi file yang eh, awal gitu. Nah, untuk import OS ini sebuah library gitu kan untuk Python. Lalu masuk ke codingan bagian bagian codingan yang pertama. Di sini ada dekripsi AES strip 128 ECB plus buang padding. Nah, di sini tuh ada codingannya itu berupa from src.as underscore OTL import gitu kan lalu AES decrypt. Lalu from src.rsa underscore OTL import RSA underscore decrypt. Nah, di sini tuh untuk buka kunci AES per angka yang sama dengan C pangkat 151 mod 299. Lalu that decrypt file di sini ada input path string yang nah file terenkripsi misal encrypted bin atau output path string. Nah, file hasil nih misal decrypted.txt gitu. Jadi kalau yang tadi itu file enkripsi itu awalnya dari format teks ke format bin atau binary gitu kan. Lalu kalau yang file descriptor ini kayak sebaliknya dari format bin tuh ke format txt. Lalu di sini ada langkah-langkahnya untuk langkah-langkah program decryptor ini. Jadi baca seluruh isi file yang terenkripsi sebagai bytes gitu kan.
ada, ada fungsi-fungsinya tadi sama kurang lebih sama seperti file encryptor.p. Lalu yang langkah kedua nih ada pisahkan paket 16 byte pertama sama dengan kunci AES yang dikunci RSA. Ada fungsi di sini yaitu encrypted underscore AES underscore key sama dengan list. Habis itu data 16. Nah sisanya keyprotect AES diisi file. Oke. Lalu masuk ke langkah ketiga ke kunci AES memakai RSA private. D sama dengan 151 nih, dapat kunci AES asli. AES key sama dengan RSA decrypt atau encrypted AES dot underscore key. Nah, lalu cetak RSA, AES key berhasil dan di dekripsi, telah berhasil dekripsi. Lalu langkah keempat adalah dekripsi isi file dengan kunci AES tadi, kembali ke plain text asli gitu kan. Nah, lalu langkah yang kelima adalah tuliskan hasil dekripsi ke file. Harus identik dengan file asli dan kurang lebih yang telah kita kita uji coba tuh hasilnya sama semua. Jadi baik itu file enkripsinya sama dengan file enkripsi yang satunya jika isi filenya sama, lalu lalu untuk file dekripsinya sama persis dengan file plain text atau file awal yang ingin dienkripsi sebelumnya gitu. Lalu untuk ini tuh ada accept accept file not found error. Nah, di sini file input tidak ada, jadi tuh kayak semisal kayak kita belum input file. Nah, ini tuh maka nanti eh, centangnya akan muncul jadi file tidak ditemukan atau value error. Nah, isi file tidak valid atau rusak. Misal ada kerusakan atau ada isian yang tidak memungkinkan untuk dienkripsi, maka program akan bilang tuh file rusak. Lalu error lain tuh kayak error di luar dugaan, kayak error selain dua hal yang saya sebutin tadi, entah itu file input tidak ada atau isi filenya rusak, maka program akan mengatakan bahwa ini tuh error gitu. Lalu masuk ke GUI, ini GUI-nya panjang banget. Kurang lebih nanti ini akan masuk tab tab enkripsi, ada label segala macam. Oke, untuk file apa ya? Untuk file GUI-nya, GUI-nya berarti kan sebuah file aplikasinya ya. Jadi kita akan jalankan terlebih dahulu di di command prompt kita ketikkan pit python main.t ini dengan catatan bahwa kita tuh telah masuk ke directory programnya yaitu ya dan langsung saja kita enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Sebentar. Maka akan muncul seperti ini. Lalu kita lanjut saja untuk menjelaskan bahwa gue kriptografi hybrid AES-128 sama dengan RSA kecil gitu kan. Jadi algoritmanya tuh AES-128 mode ICB, lalu RSA kecil dengan parameter tetap, yaitu P sama dengan 13, Q sama dengan 23, N sama dengan 299, E sama dengan 7, dan D sama dengan 151. Lalu fiturnya tuh berupa enkripsi file, dekripsi file, dan log aktivitas. Nah, kurang lebih ini tuh sesuai ya. Jadi ada fiturnya tuh ada enkripsi file, lalu bisa dekripsi file. Dan juga ada log aktivitasnya nih. Dan untuk apa? Dan untuk algoritmanya juga sudah kelihatan di sini ada i128 ECB plus RSA i128 ECB plus RSA kecil gitu kan ada P sama dengan 13, Q sama dengan 23, N sama dengan 299, E sama dengan 7 dan D sama dengan 151. Ini pas ya. Jadi langsung saja kita jelasin dikit dikit saja. Simpel saja. Untuk main app-nya kurang lebih begini. Main app ini kurang lebih kayak apa ya, kayak halaman utamanya. Jadi itu kayak nanti ada tulisan ini ada cryptography hybrid AES min 128 plus RSA kecil. Jadi ini nanti untuk judulnya.
Oke, untuk judulnya. Lalu kita masuk ke sebentar. Lalu kita masuk ke header. Header nih yang ini tadi yang saya sebutin nih. Header nih kriptografi hybrid AS128 ini. Lalu untuk notebooknya di sini kurang lebih nanti notebook nih ada yang di sini nih. Jadi ada apa? Bentar. Notebook nih kurang lebih yang kayak gini nih. Nanti ada bagian-bagiannya. Kalau enkripsi kan enkripsi ini, dekripsi kan ini. Nah, untuk enkripsi nanti kurang lebih seperti ini. Jadi ada tulisan enkripsi file. Lalu untuk file inputnya yang ini file input. Di sini kita bisa langsung self.browse file, gitu kan? Ini bisa langsung muncul di sini, tuh. Lalu ada file output juga. Di sini otomatis langsung encrypted pin, gitu kan? Lalu untuk button greennya nih yang ini, enkripsi file, gitu kan? Nah, untuk tab-tab dekripsi itu nanti kurang lebih seperti ini. Ini dekripsi file gitu kan. Jadi ada apa? Ada tulisannya, lalu file input dan ada file outputnya atau sorry file output dalam bentuk txt, oke, dalam bentuk txt lognya ini dan lognya ini backgroundnya ini hitam dan tulisannya itu sama-sama biru ya, sama-sama biru. Dan kita sudah membahas codingnya dan lanjut kita eh, demo projectnya itu kayak gimana sih gitu. Jadi kita langsung saja demo programnya terlebih dahulu. Nah, untuk program itu seperti ini. Jadi kita langsung saja enkripsi filenya terlebih dahulu. Oke, ini contoh file ya, biar biar kalian bisa lihat. Jadi ini nanti untuk isi filenya seperti ini. Halo, saya Musyafar Ramdan. Ini file asal aja. Oke, ini file asal aja. Nanti kita contoh file. Lalu apa? Lalu kita open di sini. Nah, nanti dia akan outputnya tuh dalam berupa file encrypted.bin gitu kan. Filenya tuh dalam format binary gitu. Kita enkripsi saja. Oke, lanjut. Kita sudah enkripsi dua kali biar biar nanti bisa dicek bahwa eh, isi file enkripsi itu akan sama terus jika file yang dienkripsi itu juga sama. Jadi nggak random gitu. Nah, dan untuk dekripsinya nanti kita akan masuk ke sini. Ini encrypted, open, decrypted. Nah, sorry tadi yang satunya lagi, tadi itu seharusnya seharusnya seperti ini. Biar ada pembedanya. Oke, ini sudah sama. Jadi alur programnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita enkripsi terlebih dahulu, lalu nanti akan muncul log bahwa programnya itu telah berhasil mengenkripsi. Nanti ada log aktivitas atau ada dekripsinya bahwa enkripsi ini telah berhasil. Lalu kita pindah ke sini ke dekripsi untuk membuka file yang telah kita enkripsi gitu kan. Nah, file yang kita telah enkripsi ini kan dalam bentuk bin ya. Jadi nanti akan membuka tuh dalam bentuk teks juga gitu. Oke, kita
cek saja. Untuk contoh filenya ya ini, halo saya Musyafar Ramdan, sorry, halo saya Musyafar Ramdan, dan untuk decryptednya, oke, kurang lebih seperti ini. Halo saya Musyafar Ramdan. Oke, dan sekarang kita cek di codingannya sebentar. Jadi kita balik lagi ke codingan sebentar untuk mengecek apakah file encrypted.bin dan encrypted.txt itu sama persis atau ada yang beda gitu. Oke, sebentar. Kita cek terlebih dahulu. Kita open with hex editor. Oke, jadi untuk hasilnya sama ya. Jadi di sini ada 316E, A 661F 82, 4782 CB 1F 82, 8C 369B 1A, dan baris-baris lainnya. Dan apakah ini sama persis dengan file enkripsi satunya lagi? Oke, kita kita baca satu-satu ya. 316E, EA 661F, 9382, 4782, CB 1F 82, 8C, 369B 1A. So, kesimpulannya sama ya, karena dari parameternya pun sama, jadi kita tidak ada membuat suatu kunci yang acak, baik itu RAS atau RSA. Kita sudah tetapkan langsung bahwa kuncinya tuh seperti itu. Jadi kita tidak ada memakai EV atau tidak ada memakai OS random, itu tidak ada. Dan hasilnya adalah program ini deterministik atau tetap gitu. Jadi mau enkripsi berapa kali pun itu bakal sama gitu. Tidak ada hasil yang acak, random atau apapun, nggak ada. Dan sekarang kita akan lanjut ke apa ya, ke perhitungannya lah, kurang lebih begitu. Walaupun nanti akan saya bahas secara singkat saja. Oke, jadi ini saya akan jelaskan secara singkat saja bagaimana cara cara perhitungannya. Pertama-tama tuh kita harus mengerti dulu hex ke binernya itu berapa. Kayak misal gini, hexnya tuh nol. Oke, maka isi itu 000. Lalu satu di sini maka 001, 2 lalu 0010 gitu kan. 3 0011 gitu. 4 0100 gitu. Kenapa sih bisa seperti itu gitu kan? Karena di sini tuh untuk perhitungan binernya itu dia tuh menggunakan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 gitu kan. Jadi kayak misal gini, misal 1 gitu kan. Nah, nanti tuh oke, misal 0001 gitu kan. Nah, yang paling kanan itu tuh nanti hitungnya tuh hitungnya tuh 2 pangkat 0. Jadi tuh 2 pangkat 0 kan sama dengan 1, maka nanti tertulis 1, ya kan? Nah, 2. Oke, jadi tuh setelah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 gitu kan, atau 2 pangkat 3 gitu bahkan. Nah, di sini tuh oke 2. Jadi itu oke 2 pangkat 0 misal cuma hasilnya cuma 1 gitu kan. Sedangkan 2 pangkat 1 tuh sama dengan 2 gitu kan. Jadi langsung masuk ke 0010 gitu kan. Dan 3 gitu, jadi tuh kayak 2 pangkat, sorry. Kalau 3 itu kurang lebih itu nanti sama. Jadi kayak 0011 gitu kan. Jadi kayak oke 2 pangkat 0 tuh sama dengan 1 gitu kan. Lalu 2 pangkat 1 tuh sama dengan 2. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi itu cuma membutuhkan satu doang nih untuk eh menghasilkan angka 3 gitu. Jadi perhitungan gitu. Jadi nggak mutlak kayak 2 pangkat. Oke, misal kayak untuk menghasilkan angka 5 gitu kan. Berarti kan caranya seperti ini gitu kan. Kalau caranya 5 kan nggak bisa langsung kayak modal 2 pangkat 0 atau 2 pangkat 1 kan nggak langsung ketemu gitu. Kayak kayak angka 2 itu kan nggak langsung ketemu gitu kan. Kalau 2 kan enak, kita tinggal masukin angka 2 pangkat 1 langsung muncul 2. Jadi nggak perlu ada pertambahan kayak angka 3, 5, 7, 6 bahkan kan 6 bahkan juga
itu ada pertambahan juga itu. Kurang lebih begitu. Dan untuk tabel ASCII-nya tuh kurang lebih seperti ini. Jadi huruf besar dan angka yang dipakai ya. Jadi ada A itu dari 65 itu emang udah dari sananya kurang lebih seperti itu. Jadi A sampai Z itu 65 sampai 90. Oke. A sampai Z itu sebenarnya 65 sampai 90. Nah, lalu untuk karakter nol dalam tabel ASCII ini, jadi itu 0 tuh dihitung dari 48 desimalnya, desimal ya. Lalu untuk angka 1 tuh 49, 2-nya 50 ini berurutan terus sampai angka 9 yaitu 57. Nah, untuk tabel XOR-nya, XOR, nah ini tuh 00 sama dengan 0, 01 sama dengan 1, 10 sama dengan 1, 11 sama dengan 0 gitu kan. Itu. Aturan gampangnya itu dua bit yang sama itu 0, ya, tapi kalau beda salah satu doang itu tuh hasilnya itu satu gitu. Nah, bit dan byte. Kayak bayangin tuh bit sebagai satu saklar lampu cuma bisa mati 0 dan atau hidup satu gitu kan. Satu byte sama dengan baris 8 saklar berdampingan. Misal 0100 1011 dengan 8 saklar jumlah kombinasi. Dengan 8 saklar, jumlah kombinasi sama dengan 2 kali 2 kali hingga 2 hingga 8 kali sama dengan 256. Hingga satu byte itu mewakili angka 0 sampai 255 di komputer, menyimpan semua hal, huruf, angka, gambar sebagai byte. Oke, biner atau baris gitu kan. Dari mana sih nilainya gitu kan? Jadi kayak Oke, yang saya jelasin tadi itu biner menulis angka hanya dengan 0 dan 1 tiap punya posisi. Harga tuh kelipatannya 2 gitu. Kayak misal gini nih. Misal, oke, seperti ini 0 1 0 0 1 0 1 1 gitu kan. Nah, di sini tuh nanti akan ada dulu gimana sih cara ngitung biar biar apa ya? Biar keluar angka ini tuh kayak gimana? Nah, maka di sini ada dua pangkat 0, dua pangkat n lah, dua pangkat n. Tapi n-nya ini dimulai dari 0. Jadi untuk ini untuk dua pangkat 0 ini sama dengan satu, dua pangkat satu sama dengan 2, dua pangkat 2 sama dengan 4, cuman 0 gitu kan. Cuman 0 karena 0 jadi ya udah nggak dimasukin. Nah, karena satu maka dimasukin ini dua pangkat satu sama dengan dua pangkat sorry. Dua pangkat 3 sama dengan 8. Lalu 2 pangkat 4 sama dengan 16 cuma 0 jadi nggak masuk. 2 pangkat 5 sama dengan 32 jadi nggak masuk. 2 pangkat 6 sama dengan 64 gitu kan. Ini masuk karena satu jadi true or false lah. Jadi kayak kayak misalkan true ini benar, sorry, true ini satu nilainya, value-nya itu satu, lalu false ini nilainya nol. Nah, mau angkanya segede apapun, ribuan kayak bahkan ratusan ribu atau jutaan, kalau nol maka angkanya nggak bisa dijumlahkan. Jadi angkanya tuh tetap nol gitu. Nah, untuk jumlah dari 01, 000, 001, 011, ini tuh 64 plus 8 plus 2 plus satu. Jadi sama dengan 75. Jadi biner dari angka yang disebutin yang di sini itu sama dengan tuh 75. Jadi desimal. Nah, kita tuh hanya menjumlahkan harga harga posisi yang bitnya tuh satu gitu kan. Untuk hex gitu kan, basis 16. Kenapa sih dipakai? Jadi itu menulis 8 bit itu panjang. Hex itu mempersingkat satu digit. Hex sama dengan tepat 4 bit gitu kan. Kalau perlu tuh lihat tabel yang tadi tuh. Nah, lihat tabel yang ini. Nah, tadi kan tabel yang ini sudah saya jelaskan bagaimana cara menghitungnya. Jadi itu satu base sama dengan 2 digit hex gitu kan. Contoh 4 bit 4B, pisahkan tiap digit ya kan. 4 sama dengan 0100, B sama dengan 100, 100 gitu kan. Gabung 0100 sama dengan 1001, 1011. Nah, desimal dengan hex gitu kan. Dengan simulasi. Desimal hex bagi angka dengan 16 hasil bagi angka dengan 16, hasil bagi sama dengan digit pertama. Oke, sisa sama dengan digit kedua. Berlaku untuk angka 0 sampai 255. Contoh 75. Oke, 75 bagi 16 itu kan 4 ya. Sebagai angka yang paling mendekati. 16 kali 4 sendiri sama dengan kan 60, berapa ya? 64 ya. Kurang lebih 64. 64, maka 75 kurang 64 sendiri sama dengan 11.
Oke. Lalu digit satu ini, digit tadi perhasilan yang angka paling mendekati itu, angka perkalian makin dekat, 4. Yang menghasilkan 4 tadi itu kan ditaruh di pertama. Nah, digit kedua yaitu 11, maka B gitu kan. Nah, B itu tuh dapat dapat dari mana gitu kan. Eh B itu tuh dapat dari. Nah, untuk tabel B-nya sendiri, itu nih kurang lebih dari tabel hex gitu kan. Jadi itu, misal tadi itu kayak seperti ini gitu kan. Misal sisa 11 gitu kan. Oke, maka 11 tuh tinggal kita cari 11-nya sama dengan apa sih? Jadi 4B. Jadi langsung muncul nih angkanya 4B gitu. Begitupun juga 84. 84 dibagi 16 sama dengan 5, oke. Karena 16 kali 5 sendiri sama dengan 80. Lalu sisa 4. Nah, 4-nya sendiri ini kan sama dengan 4. Oke. Jadi nanti hasilnya tuh maka 54 gitu kan. Karena 5 tuh dari hasil sisa angka, eh dari hasil perkalian 16 kali 5 tadi yang mendekati itu 80. Lalu 4 sendiri itu dapat dapat dari table hex ini. Table hex ini tuh udah ibaratnya absolut dan tidak ada hitungannya gitu. Maksudnya kalau semisal ada, oke, misal ada 4, ya udah maka 4 hasilnya. Nggak ada hitungan-hitungan lagi tuh nggak ada gitu. Untuk tabel ASCII sendiri, cara huruf jadi angka. Nah, komputer tuh menyimpan nomor gitu, bukan huruf. Aturan bakunya tuh ASCII table 0 sampai B. Untuk huruf besar A sama dengan 65, B sama dengan 66, dan Z sampai 90 tadi. Tiap huruf tuh naik satu gitu. Nah, mencari nomor sebuah huruf itu hitung urutannya dari A, lalu tambahkan ke 65. Contoh, K itu sama dengan huruf ke 11. Berarti 10 langkah. A 65, oke. A 65 sama dengan 10 gitu. 75 gitu kan. Seperti tadi itu tabel yang tadi tuh. Misal kayak gini. Misal, oke, saya mau nyari L gitu kan. L tuh maka tinggal 65, 65 ditambah eh 12 dikurang satu. Oke. Karena kan dia L tuh angka ke-12. Oke, angka L tuh angka ke-12, tapi itu ada rumusnya tuh dikurang satu gitu. Jadi 65 tambah 12 kurang satu, begitupun angka-angka lainnya. Kurang lebih seperti itu. Seperti tadi mencari nomor sebuah huruf, yaitu hitung urutannya dari A lalu tambahkan ke 65 gitu kan. Contoh K, huruf ke-11 berarti 10 langkah. 65 tambah 10 75, ditulis hex 4B, seperti yang tadi rumus tadi rumus tadi kita bicarakan gitu. Nah, untuk XOR sendiri atau operasi inti AES, nah XOR itu memberikan 2 bit. Table O sampai C yaitu XOR 2 byte sama dengan XOR tiap pasang bit yang sejajar. Sifat penting yang nanti dipakai saat dekripsi. Dekripsi itu XOR adalah pembatal diri sendiri. Kalau B, A, A XOR B sama dengan C, maka C XOR B sama dengan A kembali. Oke, ini 52 XOR 55. Oke. 010 100 XOR 010 1 10101. Oke. Maka nanti itu cari apa ya? Cari pembedanya gitu. Misal yang sama-sama nol, maka maka nilainya tuh akan false atau nol gitu kan. Sesuai yang dibilang tadi. Maka kalau hasilnya sama tuh maka nanti nilainya akan false, tapi kalau hasilnya tuh salah satunya beda, maka akan true gitu kan. Seperti yang dibilang tadi, oke, 01 01 sama dengan 01 berarti false ya. Habis itu 01 lagi.
1 lagi. Nah, ini false juga. Habis itu 0010 gitu kan. Habis itu 0, oke. Ini, bentar. 01. Oke, 01. Ini beda nih. 3 digit terakhir. Ini 1, sementara di sini 0, lalu di sini 1, di sininya 0, lalu di sini 1, dan di sininya 0. Maka di sini 000 111 sama dengan 07 gitu. Caranya kurang lebih seperti itu dan apa? Dan ini tuh cari pembedanya gitu. Ringkasannya tuh kurang lebih skalar saklar 01 byte sama dengan 8 saklar gitu kan. Jadi bit tuh cuma dua doang. Nilainya cuma 0 sama 1, sedangkan byte itu 8 saklar 0 sampai 255. Nah, biner tuh menjumlahkan harga posisi yang bernilai 1 dan hex tuh memendekkan byte jadi 2 digit. 1 digit itu sama dengan 4 byte. Nah, ASCII itu mengubah huruf jadi nomor K sama dengan 75 sama dengan 4B. XOR bit sama 0 beda 1 dan ia membatalkan diri sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk gambaran projectnya, kenapa harus ASN RSA tuh? Jadi tuh kurang lebih seperti ini. Nah, di sini tuh kurang lebih RSA tuh masuk. RSA tuh ibarat gembok pos khusus yang lambat tapi aman. Dipakai hanya untuk mengunci kunci AS yang kecil. Jadi itu udah dikunci AS, dikunci RSA lagi. Oke, jadi itu kunci itu berlapis gitu. Nah, untuk AES sendiri, yaitu kunci simetris itu cepat mengenkripsi si file langsung yang plain text, lalu RSA itu kunci public atau private. Nah, aman untuk pertukaran kunci tapi lambat dipakai hanya untuk dipakai itu hanya untuk mengunci kunci AES itu. Jadi gemboknya tuh kayak berlapis gitu. Nah, versi yang saya buat ini adalah versi deterministik atau kunci tetap, mode ECB tanpa acak, sehingga file yang sama selalu menghasilkan yang sama. Dan itu yang membuat output file enkripsi ini bisa dicocokkan dengan hitungan tangan. Oke. Untuk data ujian seperti ini, misal kita pakai kunci AES, kunci rahasia 1234. Nah, plain text sendiri itu satu blok sama dengan 16 huruf. Mengubah plain text jadi hex memakai ASCII table 0 sampai B lalu ditulis hex 0,4. Contoh huruf tuh K sama dengan 65 plus 10 sama dengan 75 4B. Tadi itu sudah saya jelaskan mengapa bisa sampai dapat angka tuh 4B gitu kan. Lalu lalu untuk plain text hexnya tuh nanti kurang lebih ada keluar angka 4B, 52, 49, 50, 54, 4F, 47, 42, 41, 46, 48, 45, 42, 41, 54. Nah, kuncinya ini kurang lebih memakai 16 byte ya, kurang lebih begitu dan hasil akhirnya nanti ciphertext itu ada AD 15, 8B, 71, 72, D14, D6F, DA, 8C, 6B, EC, AD 98, 86, 44. Nah, tiap huruf ini ada nomor ASCII, nomor ASCII, hex dan plaintext dan kunci kita tuh kita ubah jadi 16 byte. Nah, hexnya tuh masing-masing. Nah, cara baca state AES tersendiri tuh kurang lebih AES menyusun 16 byte jadi matriks 4 kali 4 dan diisi per kolom. Jadi untuk eh, baris ke nol dan kolom ke nol tuh B0, lalu baris pertama kolom ke nol tuh B1, baris kedua kolom ke nol tuh B2 dan baris ketiga kolom ke nol tuh B3. Jadi itu eh, bacanya tuh kurang lebih B0, B1, B2, B3, lalu B4, B5, B6, B7, lalu B8, B9, B10, B11, lalu B12, B13, B14, B15 gitu kan. Jadi bacanya tuh terurut dan tidak acak. Nah, diagram ini nih memvisualisasikan urutan pengisian per kolom atau kolom major. Bit ke nol atau mengiris baris ke nol dan kolom ke nol. Bit ke satu baris ke satu kolom ke nol. Bit kedua baris kedua kolom ke nol dan seterusnya. Pengisian state 4 kali 4 secara kolom
kolom major gitu kan, atau urutan isinya tuh turun kolom dulu baru pindah kolom. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, plan Dexter nanti kurang lebih seperti ini. 4B, 52, 49, 50, 54, 4F, 47, 52, 41, 46, 49, 48, 45, 42, 41, dan 54. Nah, untuk key expansionnya itu nanti membuat 11 kunci ronde. Nah, kenapa butuh banyak kunci? Nah, AS itu kurang lebih mengaduk data tuh berkali-kali, sekitar 10 ronde. Nah, kalau tiap ronde memakai kunci yang sama persis, pengadukan jadi mudah dan ditebak polanya. Maka dari satu kunci asli, AS menumbuhkan 11 kunci ronde RK atau round key 0 sampai round key 10 yang sering berbeda. Analoginya itu adalah satu resep induk yang diturunkan menjadi 11 bumbu berbeda. Tiap ronde diberi bumbu yang lain supaya rasa di akhir benar-benar tercampur jadi satu. Untuk tabel airconnya sendiri dipakai di Word di kelipatan 4 gitu kan. Untuk satunya tuh 01, untuk 2 02, untuk 3 04, untuk 4 tuh 08, untuk 05, untuk 5 10, untuk 6 20, untuk 7 40, untuk 8 80, untuk 9 1B, dan untuk 10 36. Untuk tabel Xbox-nya seperti ini tabelnya absolute dan eh ini tuh tidak perlu dicari hasilnya kayak misal baris ke 0, kolom ke 0 tuh 63 itu dapat dari mana tuh tinggal perlu karena ini tuh nilainya sudah tetap dari sananya. Dan untuk aturan pembuatan wordnya tuh kurang lebih ada kunci 16 byte dibagi jadi 4 word. Tiap word tuh 4 byte jadi ada W0, W1, W2, dan W3 word berikutnya. Jika nomor kelipatan 4, W dalam kurung I sama dengan WI kurang 4, XOR G WI kurang 1. Nah, fungsi G sendiri itu adalah root word, lalu putar subword tiap byte lewat Xbox. Nah, XOR RCON. Word lainnya itu adalah WI sama dengan WI kurang 4, lalu XOR WI kurang 1. Nah, 4 word itu kunci asli, nah, yaitu WO sama dengan 4B 55 4E 43, W1 sama dengan 49 52 41 48, W2 sama dengan 41 53 49 41, lalu W3 sama dengan 31 32 33 dan 34. Nah, RK0 sendiri itu eh, nanti itu berisi W0, W1, W2, W3, dan untuk isian yang telah di apa ya yang telah dikuncinya itu kurang lebih nanti 4B 55 4E 43 49 52 41 48 41 53 49 41 31 32 33 34. Ini telah dikunci dengan hex sekaligus, dan perhitungan lengkapnya kurang lebih seperti ini. Nanti tiap RK berisi 4 word. Word pertama tiap RK memakai fungsi G dengan RCON. 3 word sisanya hanya XOR biasa, dan kurang lebih rantainya ini akan berlanjut sampai W43. AS128 ini menghasilkan total 44 word, yaitu W0 sampai W43. Pembentukan wordnya ini tidak berhenti di W7. Setiap word baru selalu dibangun dari word sebelumnya terus menerus hingga W43. Setiap 4 word itu menjadi satu round key. RK0 dari W0 sampai W3, RK1 dari W4 sampai W7, lalu RK2 dari W8 sampai W11, dan seterusnya sampai RK10. Dari W40 sampai W43 jadi RK0 sampai RK10. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, di sini saya tidak akan membahas secara rinci terkait perhitungannya, jadi karena kurang lebih eh dari W4 sendiri sampai W43 itu kurang lebih perhitungannya sama. XOR itu dia akan mencari nilai yang beda gitu kan. Jadi dibikin binner dulu, lalu eh dicari nilai binner yang beda, dan setiap langkah-langkah dari W4 sampai W43 itu sama. Dari RK1 sampai RK10 itu sama, dan kurang lebih seperti ini. Ada RK1, ada RK1 W4 sampai W7, RK2 W8 sampai W11. Nah, rinciannya nih seperti ini. Misal 6 W8 sama dengan W4 XOR G. Lihat hex di atas sih tadi ada 4, 04, 3C, 56, 53 gitu kan. Nah,
69 XOR 04 gitu kan. Nah, ini cari nilai pembeda gitu kan. Ini saya perjelas secara singkat saja. Jadi di sini misal ada 0, 0, 0, 11, 11. Nah, di sini sementara ada 0, 11, 11. Maka 11 di sini tuh nanti ikut. Lalu 01. Nah, di sini nih 01 ini apa ya? Ini ikut juga. Ini ikut juga lalu untuk 001-nya ini eh ikut juga. Jadi hasilnya itu adalah 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Jadi 6D. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini W8, W9, W10, W11. Habis itu RK3 juga sama W12, W15 dan seterusnya sampai RK10. Oke. K10 nih W40, W36, W40, W36 XOR G dari bisnis 92 FF3 3 B4 XOR 52 1 41 49. Sesuai masih sama prinsipnya yaitu dia akan mengambil nilai yang pembeda biner gitu kan. Misal eh, nilainya tuh antara 001 dengan satu dengan 0010, maka yang diambil tuh kan 1100 gitu kan, karena dia akan cari nilai yang pembedanya kurang lebih begitu untuk binernya. Jadi selama tidak sama baik itu false atau true, maka akan dinilai true atau benar. Untuk round key-nya itu nanti hasilnya seperti ini. Ada RK0 kurang lebih seperti ini sampai RK10 gitu kan. Lalu kita masuk alur enkripsinya. Ini ada di round key-nya juga. Jadi kita tujuan tiap tahap nih kenapa harus dilakukan? Nah, stub bytes ini adalah untuk mengganti tiap byte lewat Xbox. Analoginya tuh buku sandi yang menukar tiap huruf dengan huruf lain secara rumit. Gunanya tuh memuat membuat hubungan input output tuh berantakan, tidak bisa ditebak lurus. Lalu shift rows. Nah, geser baris matriks. Analogi itu menggeser kartu tiap baris berbeda jauh supaya byte berpindah kolom. Lalu mix columns. Campur 4 bit dalam tiap kolom. Lalu analoginya itu merupakan kayak blender. Habis itu kayak satu byte berubah jadi seluruh kolom ikut berubah. Shift rows plus mix column berubah dan menyebarkan pengaruh satu byte ke banyak byte. Yaitu efek sebar ya. Dan terakhir adalah add round key. XOR dengan kunci ronde. Nah, analoginya ini menimba dengan stempel rahasia. Kuncinya ini adalah salah satu tahap yang memasukkan kerahasiaan kunci. Nah, tabel yang dipakai adalah Xbox. Oke. Tadi saya sudah tunjukkan tadi. Dan untuk sebelasnya itu cara perkalian GF 2/8. Oke. Mix kolom. Kurang lebih gini. Untuk ronde nolnya seperti ini. Untuk ronde nolnya seperti ini. Untuk 4B XOR 4B ini sama persis jadi 00 semua. Untuk 5255 masih sama. Ini 0011. 49 XOR 4E 01 00 1 001. Nah, ini maka nanti akan muncul seperti ini hasilnya 111 0007 gitu kan. Jadi sama, kurang lebih metodenya sama. Jadi dia XOR tuh selama nilai binernya itu ada bagian yang sama, maka itu akan dianggap false dan eh, yang beda atau salah satunya beda aja. Misal ada yang satunya itu bernilai satu dan satunya lagi itu bernilai nol, maka itu akan bernilai benar atau satu. Lalu kurang lebih seperti ini. Untuk subbase itu mengganti tiap byte lewat Xbox. Nah, 00 ini saya jelaskan satu saja. 00 itu baris nol kolom nol. Nah, bisa jadi 63. Lalu 07 baris nol kolom 7 sama dengan C5. 1D sama dengan baris satu kolom D sama dengan A4. Anda bisa lihat tadi di tabel Xbox itu tidak berubah, itu cuman apa melihat posisinya saja. Jika posisinya sama, maka
langsung saja pakai pakai table, pakai nilai dari tabel tersebut karena tidak ada perumusannya sama sekali. Untuk shift rose itu geser baris ke kiri. Jadi sebelum nih 63 4 63 92 jadi 63 4 sudahnya tuh untuk baris nolnya tetap. Tapi untuk C5 4 5 9 5 1 ini jadi berubah jadi A4 5 9 5 1 C5 gitu kan. Geser ke kiri ya. Untuk C5 6F 63 40 nih jadi 63 40 C5 6F gitu kan. Nah, geser kiri 2 dan satu lagi nih geser kiri 3 gitu. Jadi tambah satu gitu kurang lebih gitu. Dan untuk mix kolom ini campur kolom ya kan, campur tiap kolom kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ada dua kali apa nih? Dua kali S0, habis itu XOR 3 kali S1, lalu XOR S2, lalu XOR S3. Ini baris nol. Dan selanjutnya ini kurang lebih seperti ini. Ini akan saya skip saja karena bakal banyak banget gitu. Dan ini untuk perumusannya, ini ada ronde 4. Ini, misalnya ada ronde 4, ini ada sub batch, ada shift rows, ada mix columns, sampai add round key, lalu lanjut ronde 5 dan sampai ronde 10. Oke. Dan untuk ronde 10-nya sendiri nanti kurang lebih ini hasilnya seperti ini. Jadi telah disaring beberapa kali, baik itu menggunakan Xbox, baik itu menggunakan table hex dan binner, habis itu menggunakan XOR juga segala macam. Jadi nanti akan munculnya tuh hasil ini AD15 8B 71 72 D14 D 6F 8C 6B SC dan 98 86 44 gitu. Nah, untuk hasil sendiri itu ada C per teks AD dan beserta yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, tiap byte tadi itu lahir dari XOR, subbase, mix column, dan yang sudah ditampilkan penuh tidak ada muncul tiba-tiba. Untuk bab 6-nya sendiri yaitu ada RSA mengunci kunci AS gitu kan. Nah, analoginya itu berupa gembok dan anak kunci gitu kan. RSA itu memakai dua kunci yang berpasangan. Kunci publik itu sama dengan gembok terbuka, boleh dibagikan ke siapa saja. Siapapun bisa memakainya untuk mengunci sesuatu tapi tidak bisa membukanya. Lalu kunci private tuh anak kunci yang hanya dipegang oleh pemilik atau ownernya saja dan hanya anak kunci ini yang bisa membuka apa yang dikunci gembok pasangannya. Jadi pengirim memakai gembok publik untuk mengunci kunci AS, hanya penerima pemegang kunci private yang bisa membuka, bahkan pengirim sendiri tak bisa membuka kembali setelah dikunci. Modulo atau modulus sisa bagi. Nah, analoginya itu jam dinding, jam hanya punya angka 1 sampai 12. Kalau sekarang jam 10 lewat 5, jam tidak menunjukkan 15 melainkan 3. Nah, ini dia karena setelah 12 ia ulang berputar ulang 15 mod 12 3. Nah, cara hitung cara hitung A mod M bagian A diambil sisa misal 5625 dibagi 299 18 sisa 243. Oke. Misal 299 kali 18 dapatlah sisa baginya 2 tuh 243. Karena 299 kali 18 itu sama dengan 5382 lalu 5625 dikurang 5382 sama dengan 243. Jadi 5625 mod 299 sama dengan 243. Di RSA semua itu kan diputar dalam lingkaran sebesar N persis. Nah, untuk membuat kunci RSA tuh pilih dua prima kecil P sama dengan 13, Q sama dengan 23. Tadi yang saya sudah sebutkan di eh, penjelasan codingnya tadi. N sama dengan P kali Q sama dengan 13 kali 23, 299. Nah, N itu harus lebih besar dari 255 agar mau 1 byte. Lalu Pi sama dengan P1 kurang Q1. P kurang 1 kali Q kurang 1 sama dengan 12 kali 22. Nah, 264. Kenapa sih harus bulan prima? Karena dengan P dan Q itu P dan Q prima kita gampang menghitung Pi P kurang 1 kali Q kurang 1. Sebaliknya orang lain tuh hanya melihat N untuk menemukan Pi. Ia harus memecah N kembali menjadi P kali Q. Faktorisasi untuk prima besar. Faktorisasi ini praktis mustahil. Itulah kunci keamanan RSA
Di sini N kecil gampang dipecah sekali lagi hanya untuk belajar. Oke. Kenapa E dan D? Pilih E yang tidak punya faktor dengan pi. Di sini E 7. Pi sama dengan 264. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 11. Dan 7 bukan kelipatan 2, 3, atau 11. Jadi cocok. Lalu saudara pasangannya yaitu D. Membuat E kali D tersisa 1 saat dibagi pi. Dan inilah anak kuncinya yang membatalkan efek E sehingga bait pangkat E kali D kembali ke bait semula. Uji D sama dengan 151. Nah, E kali D sama dengan 7 kali 151. Eh, sama dengan 1057. Nah, 1057 sama dengan 264. Di, dikali 4 sama dengan 1056. Maka sisa, sisa 1. Nah, sisa 1. Jadi D itu sama dengan 151 tuh benar. Kurang lebih begitu. Nah, kunci publiknya tuh nanti E 97. N sama dengan 299. Kunci private tuh sama dengan D 151. N sama dengan 299. Nah, cara menghitung pangkat modulnya sendiri itu kurang lebih RSA atau mengenkripsi byte dengan C sama dengan byte pangkat E mod N. Pangkat itu bisa lebih besar dipakai trik kuadrat berulang. Nah, kita hanya mengkuadratkan berulang dan langsung mengambil sisa mod tiap langkah supaya angka tak meledak. Contoh penuh akurasi byte K975 tuh 75 pangkat 7 mod 299. Nah, pangkat 7 itu dipecah menjadi biner 111 sama dengan 1 tambah 2 tambah 4 kuadrat berturut. Nah, tiap langkah lu tuh langsung di mod 299. 75 pangkat 1 mod 299 sama dengan 75. Nah, 75 pangkat 2 tuh 299. 75 kali 75 sama dengan 5625 bagi 299 18 sisa 243. Karena 299 kali 18 sama dengan 5382, maka 5625 kurang 56 kurang 5382 sama dengan 243. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kalikan pangkat bitnya 124. Nah, di mod 299 tiap langkah mulai 75 pangkat 1 mod 299 itu sama dengan 75 kali 75 pangkat 2 sama dengan 243 dibagi 75 kali 243 18.2225. Habis itu 18.225 dibagi 299 60 sisa 285. 299 kali 60 17.940. Lalu 18.225 dikurang 17.940 sama dengan 285. Lalu dikali 75 kali 75 pangkat 4 sama dengan 146. Nah, seperti ini terus berulang. Jadi bit K-nya ini setelah dibungkus RSA tuh menjadi 49 ya, kurang lebih begitu. Nah, nanti ada membungkus seluruh kunci AES yaitu sekitar 16 byte. Nah, tiap byte kunci itu dibungkus dengan cara tadi yang bab sebelumnya tadi bab titik 6.4. Nah, C itu sama byte pangkat 7 mod 299. Dua contoh tambahan dikerjakan penuh dulu lalu di tabel itu selengkapnya. Nah, bit U itu sebenarnya 85 lalu bagi 85 pangkat 7 mod 299 pangkat 7 dipecah binar dan 7 sama dengan 111. 1 tambah 2 tambah 4. Oke, 3 tambah 4 tambah 7. Kuadrat berturut-turut tiap langkah langsung di mod 299. 85 pangkat 1 mod 299 itu 285. Habis itu 85 pangkat 2 mod 299 itu tuh hasil-hasilnya tuh sekitar 49 karena 299 dibagi 722 7225 dibagi 299 tuh sama dengan 24 sisa 49. Nah, nanti akan muncul tuh 49. Habis itu 85 pangkat 4 dan seterusnya tuh maka akan muncul 9. Lalu akan kalikan pangkat yang bitnya tuh 124 di mod 299 tiap langkah. Mulai dari 85 pangkat 1 mod 299 sama dengan 85, habis itu 85 pangkat 2 mulai sama 69, habis itu 85 kali 4, 85 kali 49, habis itu sama dengan 4165 dan dibagi 299. Lalu sama dengan 13 sisa 278 karena 299 kali 13 itu sama dengan 3887. Lalu 4165 kurang 3187 sama dengan 278 dan seterusnya. Jadi nanti untuk
bit kunci hex itu sama dengan 4B, desimalnya sama dengan 75, C-nya itu sama dengan 49. Itu tuh tadi cara untuk membukanya, kurang lebih begitu. Dan seterusnya, untuk paket transkripsinya seperti ini nanti, kurang lebih seperti ini. Ini hasilnya, ini kuncinya, 49110 ini yang udah dibentuk HAS gitu. Dan untuk dekripsi itu udah seperti seperti tadi untuk perhitungannya. Misal seperti ini. Ini untuk mencari huruf K gitu kan ya. Misal 49 pangkat 1 mod 299 habis itu 49. 49 pangkat 2 mod 299. Nah, 49 kali 49 itu kan sebenarnya 2401. Habis itu 2401 dibagi 299 sama dengan 8. Sisa 9. Karena 299 dikali 8 sama dengan 2392. Maka 2041 dikurang 2392 sama dengan 9. Tuh. Lalu selanjutnya sampai pangkat 128 ya. Ini sampai pangkat 128. Lalu kalikan pangkat yang bitnya tuh satu, yang bitnya tuh satu ya. 1, 2, 4, 6, 11, 28 di mod 299 tiap langkah. Mulai yang 49 pangkat satu, lalu mod 299 sama 49. Habis itu 49 pangkat 2 sama dengan 9 dan seterusnya hingga nanti akan keluar 49,975 4B huruf K. Jadi seluruh 16 angka dibuka kurang lebih ya seperti tadi yang saya jelaskan tadi sehingga kunci kunci rahasia 1, 2, 3, 4 itu kembali utuh ya. Untuk inverse shipper atau balik AES. Nah, operasi enkripsi ini dijalankan mundur setiap tahapnya. Etron key ini adalah pembatalan dirinya sendiri XOR angka yang sama mengembalikan asal. Habis itu inverse shift row jadi dibalikan semua. Inverse shift row itu adalah geser ke kanan, kebalikan dari geser ke kiri. Habis itu ada infinite sub byte, inverse sub bytes itu pakai inverse S box. Tadi ada di lembaran yang atas. Habis itu ada inverse mix column yaitu ada perkalian GF dengan pengalis 9, 11, 13, 14 dan lain-lain. Lalu ada urutan mulai dari chipper, teks, Etron key, RK10 sampai ronde 9, lalu ronde 9 sampai ronde 1. Kalau tadi itu dari RK0 sampai RK10, maka di sini ada dari RK10 sampai sampai RK 1. Kurang lebih begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk tabel ASCII-nya, ini untuk tabel ASCII-nya. Ini untuk tabel binernya, untuk ini untuk tabel S-box-nya, ini untuk tabel inverse S-box-nya dan mana lagi? Ini untuk perkaliannya. Ini tabel lampiran kelima A tadi kali 2 GF nih. Kurang lebih seperti ini. Lalu ini untuk pengali dekripsi segala macam dan sudah selesai. Jadi eh, mohon maaf jika banyak salah kata atau banyak kurang dari penjelasan saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.